Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala birri abaina wa ummahatina. A'inna ya Rabbana ala birri abaina wa ummahatina. A'inna ya Rabbana ala birri masyaikhina. A'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Urzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut, syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu kemuliaan, para perindu ridha Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pagi ini dipilih oleh Allah untuk bisa menjadi hamba yang bisa berkumpul di masjid ini, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Semoga amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua panitia, khusus juga dari Bapak Bupati yang dari kemarin sudah menemani kami. Semoga Allah membalas segala kebaikan. Dan semoga kita semua dijaga oleh Allah menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Itu kunci. Majelis semacam ini tidak akan ada artinya kecuali ada rumusnya, ada rambu-rambunya. Rambunya adalah tidak ada benci di antara kita. Rambunya tidak ada dengki di antara kita. Kalau ada benci dan dengki tidak akan berpindah ilmu. Dan tidak akan ada cahayanya ilmu. Seorang yang memberi nasihat dengan benci tidak akan nyampe ke hati. Orang memberi nasihat dengan kesombongan tidak akan diterima oleh hati. Yang mendengar nasihat dengan dengki tidak akan bisa menerima nasihat. Kuncinya adalah bagaimana kita memastikan saat ini bahwa tidak ada benci di antara kita. Yang ada hanya cinta dan cinta dan cinta. Dan semoga cinta abadi di dunia hingga kelak di surga bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu diajarkan Nabi untuk terus memupuk rindu, memupuk cinta dan kasih sayang di antara kita. Itulah yang bisa menjadikan hidup kita itu stabil, hidup kita itu benar, hidup kita baik. Di saat dicabut kasih sayang dari hati seorang hamba, akan hina, akan menjadi kotor, akan menjadi jelek semua perilakunya. Kasih sayang dan baginda pun diutus oleh Allah, dihadirkan di tengah-tengah bangsa manusia ini untuk rahmatan lil alamin, untuk menampakkan kasih sayang. Dan begitu pentingnya kasih sayang. Maka harus kita mulai hidup kita ini benar-benar dengan kasih sayang sejati. Tolong rumah kita jauhkan dari kekerasan, kalimat kotor, kalimat kasar, bentakan, dan seterusnya. Tidak boleh ada di rumah kita. Itu yang akan memangkas kepatuhan, memangkas keindahan. Seorang suami mungkin setiap saat tampak dengan seremnya. Mungkin seorang ustadz sehingga pengennya tampak wibawa saja. Itu sebuah kebodohan. Wibawanya hanya di majelis saja, di tempat bersama menyampaikan ilmu. Kalau sudah di rumah yang adalah tampak harus keindahan. Mungkin seorang direktur perusahaan di luar sangat sukses menjadi seorang direktur. Tapi kalau di rumah harus sebagai seorang ayah yang penuh kasih. Selamat tinggal caci maki, selamat tinggal olo-oloan, selamat tinggal kebencian di rumah. Yang ada hanya keindahan. Dan di antara keindahan yang harus kita wujudkan dan itu nanti akan membuahkan keindahan-keindahan yang panjang adalah indah perilaku kita kepada orang tua kita. Pandang wajah-wajah orang tua kita, ibunda ayahanda kita. Begitu agungnya ikatan antara ayah dengan ibu pada anak. Begitu agungnya ikatan ini. Disebutkan dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Merupakan ketentuan dari Allah, hendaknya engkau mengabdikan diri kepada Allah yang pertama. Kedua, baik-baik kepada kedua orang tua. Orang tua yang ada di rumah kita atau tidak ada di rumah kita, yang jelas orang tua kita. Bahkan kalau seandainya orang tua kita itu bukan orang yang beriman, nggak boleh kita rendahkan, kita caci, kita sakiti, kita olok. Wajib kita bergaul dengan mereka di dunia dengan kebaikan.
Ingat, biarpun orang tua yang tidak beriman, maka hati-hati dengan durhaka kepada orang tua. Sampai dikatakan para ahli tarbiyah, jika ada problem hidup hari ini, tolong cek dulu urusanmu dengan orang tua. Mungkin ada orang ekonomi, rumah tangga, segala macam kok bermasalah, terus ada apa ini? Jangan kemana-mana dulu. Koreksi urusanmu dengan orang tuamu. Urusanmu dengan orang tuamu. Kullu dhanbin yuakhirullahu uqubatahu yaumal qiyamati. Semua dosa akan diakhirkan oleh Allah, hukumannya di akhirat nanti hari kiamat. Jadi orang berbuat dosa di dunia ada yang aman-aman saja, hukumannya di akhirat. Illa uquqal walidain, kecuali durhaka kepada orang tua. Fa innallaha yu'ajjiluhu fid dunya qabla al-mamat. Kalau sudah durhaka kepada orang tua, akan Allah timpakan hukumannya di dunia sebelum mati. Orang durhaka kepada orang tua harus tersiksa di dunia. Begitu sebaliknya, orang yang baik kepada orang tua, biarpun orang itu bukan orang beriman. Orang kafir yang baik sama orang tuanya dengan tulus dari hatinya, orang tidak beriman, orang kafir baik sama orang tuanya, Allah akan beri kebaikan untuk dia, cuman hanya di dunia. Akan diberi sukses urusan rumah tangganya, sukses bisnisnya, diberi kesenangan di dunia karena dia berbakti pada orang tuanya. Cuman di akhirat tidak ada, karena dia tidak ada iman. Hati-hati. Lihat, orang yang tidak beriman pun akan Allah beri. Kenapa? Begitu agungnya ikatan orang tua dengan orang tua. Maka tolong tengok orang tua masing-masing, tidak perlu menengok orang saudara kita. Enggak usah berkata, oh saudaraku durhaka kepada ibuku. Enggak. Urusanku aku sebagai seorang anak. Bagaimana urusan kita dengan orang tua? Dan durhaka pada orang tua harus mendapatkan hukuman di dunia sebelum di akhirat. Kalau tidak segera tobat. Mungkin ada orang berkata, aku durhaka sama orang tuaku, aman-aman saja hidupku, bisnis lancar. Oh tunggu, akan hancur. Enggak hancur-hancur. Oh tunggu, akan dikirim oleh Allah seorang istri yang kurang ajar. Enggak, istriku baik-baik. Anak nanti tunggu, kalau gede anakmu lebih kejam dari dirimu. Enggak, anakku baik-baik. Oh tunggu, akan ada sahabatmu yang menipumu sampai kau sakit dan kau yang sengsara. Enggak ada. Tunggu, akan ada petaka yang datang kepadamu. Karena apa? Orang tua. Tengok urusanmu dengan orang tuamu. Enggak perlu kita tengok urusan orang lain. Hati-hati. Begitu sebaliknya, berbakti akan membawa keberkahan, keindahan. Berbakti kepada orang tua. Tolong tengok urusanmu masing-masing. Enggak usah nengok orang tua. Kalau kita ingin belajar, ya aku yang ingin belajar. Jangan berani mengangkat suara di depan orang tuamu. Dan berbakti ini urusan hati, bukan basa-basi. Urusan hatimu, bagaimana engkau dengan ayah ibundamu. Bukan kerja zahir, tapi dari batin yang rindu, batin yang cinta, batin yang menghargai. Urusan hati, basa-basi nggak berlaku. Mungkin ada seorang anak yang di saat ibunya sakit atau ayahnya sakit, oh luar biasa dia berjuang membersihkan bekas kotorannya, mencucikan bajunya, betul-betul melayani dengan luar biasa. Seorang anak ini menggendong ibunya, membawa ke sana kemari. Akan tapi ternyata niat yang di dalam hatinya hanya menginginkan sertifikat toko jadi miliknya. Pendusta dia, bohong dia, bukan berbakti yang sesungguhnya dia. Dia mengharap sesuatu. Dan alangkah banyaknya orang berbuat baik kepada ibundanya, ayahandanya, pamrih karena sesuatu. Awas, hati-hati. Ketulusan yang membawa keberkahan dalam hidup. Ada satu orang, jasa orang tua kita amat besar. Bahkan kalau seandainya ada orang tua yang dia dengar tidak pernah merawatnya, anggap saja orang tua yang telah membuangnya, urusanmu dengan Allah. Harus berbuat baik kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua, enggak ada alasan. Sudah ditentukan wa qadha rabbuka, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan kemuliaanmu melalui orang tuamu. Lihat orang tuamu. Ada suatu ketika zaman sahabat, ada Sayyidina Abdullah bin Umar. Beliau adalah seorang ulama dari sahabat, putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu melaksanakan umrah, waktu melaksanakan tawaf, kemudian sa'i, ada seorang anak muda yang menggendong ibundanya untuk tawaf, kemudian sa'i.
Karena waktu itu penduduk yang masuk yang Islam belum terlalu banyak, sehingga kalau orang melakukan sesuatu pasti kelihatan. Dilihat oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, ada anak yang mutar-mutar atau menggendong ibunya dengan susah payah. Setelah selesai sa'i, ibunya ditempatkan di tempat yang manis, diambilkan air zam-zam. Kemudian sang anak mendekat kepada Sayyidina Abdullah bin Umar dan berkata, Imam Abdullah bin Umar, ada apa anak muda? Imam melihat saya menggendong ibuku. Iya, hebat kau nak. Kenapa kau sampai begitu? Imam, ibuku sangat baik. Ibuku luar biasa. Sudah lama ibuku rindu untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Terus, alhamdulillah aku bisa membawa ibuku yang dalam keadaan sakit. Aku gendong. Ini sampai leherku berdarah ini. Leherku luka untuk menggendong ibuku. Wahai Imam Abdullah, apakah yang aku lakukan ini sudah bisa membalas budi ibundaku? Sayyidina Abdullah bin Umar menjawab dengan spontan tanpa mikir. Tidak, wahai anak muda. Apa yang kau lakukan tidak ada apa-apanya dibanding sesaat ibundamu melahirkanmu. Ketahuilah wahai anak muda, ibundamu waktu melahirkanmu taruhannya adalah nyawa. Sementara engkau menggendong ibumu tidak pakai taruhan nyawa. Dan ingat wahai anak muda, ibundamu waktu menggendong engkau, seorang ibu kalau menggendong anak dari saat anak bayi masih orok merah, rindu kapan anaknya bisa membuka matanya, kapan anak bisa tengkurap, kapan anak bisa merangkak, kapan anak bisa berdiri, kapan anak bisa berjalan dan besar sukses. Itulah yang ada di hati seorang ibunda. Akan tapi seorang anak, banyak seorang anak menggendong ibunya atau menggendong ayahnya, diam-diam di dalam hatinya kapan ibunya meninggal. Kan merasa capek dengan ibundanya. Kita perlu serius kalau belajar akhlak. Berbakti bukan basa-basi, tapi serius. Di balik ini keberkahan dalam hidup Anda. Bakti adalah hati. Bisa saja ini sebuah contoh. Seorang anak kecil, umur 14-15 tahun sekolah SMP. Zaman dulu naik sepeda. Sekolahnya kurang lebih 2-3 kilo. Kebiasaan di kampung itu zaman belum ada motor. Kalau naik sepeda itu yang paling jauh nyamperin. Kemudian yang disamperin keluar bawa sepeda. Sehingga dari satu sepeda menjadi 5, 10 menjadi ramai di jalan itu. Berangkat sekolah. Mampir ke salah satu anak. Di tengah-tengah perjalanannya, rupanya temannya itu membunyikan belnya dengan kencang. Ting, 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 ting. Ayo cepat telat kesiangan, cepat kesiangan. Rupanya anak yang ditunggu tadi lagi makan di dalam rumahnya. Mendengar panggilan dari temannya kalau waktu sudah siang, dia bergegas makannya dengan buru-buru makan, mencuci tangannya, lalu ngambil tas, mencium tangan ibunya, salim, lalu pergi naik sepeda bersama kawan-kawannya. Setelah sampai di sekolahan, karena sekolahannya tidak jauh, berapa jam sudah nyampe. Setelah sampai di sekolahan, teman-temannya menyandarkan sepedanya, dia nyandarkan sepeda juga. Tidak lama kemudian dia setelah meletakkan tas, dia balik lagi pulang pakai sepedanya. Teman-temannya pada bingung. Ditunggu, tidak lama kemudian pulang dari rumahnya, ditanya, "Hei, kenapa kamu pulang lagi? Ada yang ketinggalan?" Enggak. Terus ngapain? Ya tadi waktu kamu nyamperin aku, kan aku lagi makan. Kamu bilang waktu sudah siang, aku jadi buru-buru. Terus aku tadi lupa, habis makan aku belum mencuci piring. Aku tidak rela jika piringku dicuci oleh ibundaku. Lihat, anak seumur itu masih berpikir nggak rela piringnya dicuci oleh ibundanya. Hari ini sudah gede seperti ini, ibunya nyuci baju, masih bilang, "Titip ma, sekalian ma." Makan di meja makan, ibunya suruh nyuci piringnya. Anda ini anak model apa? Hei, hamba Allah. Mana hati kita dengan ibunda? Sudah waktunya kita berbakti dengan serius dengan ibunda kita. Ibunda kita. Lihat, pandangannya semakin hari semakin kabur. Jalan mulai membungkuk. Kulit keriput, rambut memutih, jalan tertatih-tatih. Ternyata suara kita masih lantang. Kita anak model apa? Ayo sekarang kita berubah kalau ingin bahagia hidup kita. Bahkan hukumannya nanti kadang-kadang anak kita jadikan anak durhaka. Karena kita dihukum. Ayo, singkat pagi ini. Akan tapi kita perlu serius. Jangan mengangkat suara. Bahkan dalam bahasa sederhana, seringlah melihat ke bumi saat engkau dengan ayahmu. Jangan melihat ke langit. Biar tampak ketawaduan fisikmu. Jangan membantah omongan orang tua.
Ingat, ini yang perlu kita hadirkan, berbakti, berbakti, serius, serius. Kadang ada seorang anak mau kunjung ibunya yang sakit itu masih mikir-mikir, nunggu dulu. Abang sudah ke sana belum? Belum. Ntar dulu aja deh. Kenapa? Dia tidak mau mendahului yang lainnya, karena kalau dia yang lebih dahulu suruh menebus resep obat. Itu anak durhaka, kurang ajar dia itu. Hati-hati, kita perlu mencoba-coba membuat contoh. Jangan-jangan itu aku yang durhaka. Dan durhaka yang halus tidak tampak adalah setelah ayah ibu meninggal, rebutan waris. Perebut waris adalah orang durhaka, pelaku dosa gede yang amat gede-gede, perebut waris. Dosa yang dilakukan perebut waris 3 sekaligus. 3 dosa gede yang dilakukan perebut waris. Yang pertama adalah ngambil hak saudaranya, yang kedua mutus tali persaudaraan, yang ketiga nyakiti anak ibunya, berarti durhaka kepada orang tua. Tidak akan bahagia orang itu. Maka jangan menikah dengan perebut waris. Jangan menikah dengan orang durhaka pada orang tua. Jangan menikah, jangan jadikan dia besan. Jangan jadikan menantu. Para kekasih Allah, para sahabat Nabi menghindar dari anak yang didengar kalau dia durhaka kepada orang tua. Dia akan menurunkan musibah, bala bencana. Ayo serius. Jika lagi duduk dengan ibu dan ayahandamu, kurangi sholat sunnah. Nanti kalau pengen sholat sunnah, waktu ibu nggak ada. Dengan ibunya Allahu Akbar, ibunya minta tolong, lagi baca Al-Quran, lagi salat sunnah. Ntar dulu. Fokus kepada ibundamu, ayahandamu. Apalagi kita jarang bertemu. Yang pulang sebulan sekali, setahun sekali, maksimallah dirimu dengan ibundamu. Gak perlu nengok ibunda orang lain, akan tapi tengok ibundamu sendiri. Tidak perlu nengok saudara dengan ibundanya, saudara-saudara. Tapi anda seperti apa? Di balik bakti ini adalah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan hidup, keindahan hidup. Hidup di dunia muqaddimah keindahan nanti hidup di akhirat. Pembagian waris adalah pembahasan khusus yang perlu dihadirkan di kesempatan yang berbeda. Akan tapi kami akan fokus di sini adalah tentang berbakti pada orang tua. Hati-hati, kita perlu koreksi diri. Dan kemudian apa yang hendaknya kita lakukan setelah ini? Bagaimana agar anak kita ngerti berbakti pada orang tua? Iya, kita sekarang memulai berbakti pada orang tua kita. Biru abakum tabirrukum abnaukum. Kalau kita berbakti pada orang tua, insya Allah anak juga baik dan berbakti. Tapi pun demikian harus kita didik dengan benar agar anak kita kenal Allah dan Rasulnya. Seorang anak kalau durhaka kepada orang tua, dosanya gede, tempatnya di neraka. Makanya ibu bapak harus mendidik anak dengan benar supaya anak ini bisa menerima doa-doa kita nanti. Doa orang tua kepada anak dahsyat, sampai digambarkan seperti doanya seorang nabi untuk umatnya. Tapi untuk anak yang bagaimana? Anak yang mau didoakan, yang nerima doa. Apakah ada anak yang tidak mau nerima doa? Ada anak yang durhaka. Anak yang durhaka itu membuat hijab. Biarpun sang ibu berdoa di depan Ka'bah dengan air mata darah, tidak akan sampai kepada anak yang durhaka. Makanya ibu bapak hati-hati mendidik anak. Jangan sampai anak kita termasuk orang yang menolak doa kita sendiri. Kita menangis-nangis doanya, anaknya ngentengin doa. Kurang ajar sama ayahnya. Maka apa selanjutnya? Yang harus kita pikirkan adalah di mana anak Anda sekolah. Apakah anak itu adalah anak yang kalau kita suruh dia pasti marah-marah karena sibuk dengan handphonenya? Kemudian Anda menjadi marah, kesel, kemudian diam-diam mengutuk. Jangan salahkan anak. Salahkan kita bagaimana mendidik anak-anak. Bisa jadi seorang anak masuk neraka karena durhaka kepada orang tua. Ditanya, kenapa kau durhaka kepada orang tuamu? Dia menjawab dengan tenang. Dia menjawab dengan jawaban apa? Aku durhaka kepada bapak ibuku karena bapak ibuku tidak pernah ngajari aku yang benar. Akhirnya bapak ibunya diceburkan ke neraka juga. Ternyata hidup di dunia itu indah kalau kita patuh. Bayangkan, Anda baik dengan ayah ibunda Anda. Oh, penuh berkah. Anak Anda juga baik. Masya Allah. Makanya ahli sorga itu nanti, ahli sorga itu di dunia itu sudah kayak di sorga. Kalau kita rentet ini sebenarnya silsilah panjang. Kalau ada pertemuan paling tidak harus silsilah 7 pertemuan berturut-turut membangun bagaimana urusanmu dengan ayah ibundamu, dengan saudaramu, dengan pasanganmu, dengan anakmu. Itu rentetan.
Sehingga hidup kita betul-betul indah. Urusan suami istri bahagia, dengan anak Masya Allah senang, dengan saudara akur Allah. Dengan tetangga baik, itu pendidikan akhlak yang diajarkan baginda. Maka belajar, kita bukan belajar sujud rukuk, banyak orang ibadah, banyak ibadah, tapi kalau mau suka nyakiti orang lain, nggak selamat. Urusan dengan manusia penting untuk kita urusi dengan kasih sayang. Ada seorang laki-laki, seorang wanita disebutkan tentang mar'ah tudkar bi kathratis sholati wasyam. Ada seorang perempuan disebut di hadapan Nabi kalau dia banyak sholat, banyak puasa. Mengagumkan perilakunya. Kalau bicara puasa Senin Kemis, puasa Daud, iya, tahajud banyak, baca Quran banyak. Ghairu anna syai'an tu'ti bihi jiranah. Cuma dia suka nyakiti tetangganya bilisani hadam riwayat dengan lisannya. Cuman ibu yang katanya ahli ibadah tadi, yang ahli ibadah, ahli puasa, punya hafalan Quran barangkali, kalau ngomong nyelekit. Dan ternyata memang begitu. Imam Ghazali mengisyaratkan banyak orang jago ahli ibadah tuh kalau ngomong celekit, seolah-olah mentang-mentang punya surga. Innaha min ahlin nar, di ahli neraka. La khairu fiha, enggak ada baiknya orang ini. Hati-hati. Nah ini adalah silsilah akhlak harus kita hadirkan. Paling tidak kami hadirkan dalam muqaddimah saat ini. InsyaAllah nanti ada silsilah oleh para asatid. Yang perlu dihadirkan dalam hidup ini adalah bagaimana baik dengan sesama manusia. Urusan dengan Allah sedikit, sholat 5 waktu, tambah qabliyah ba'diyah. Puasa Ramadan saja begitu mudah dengan Allah, tapi dengan manusia. Kemudian apa? Agar kita indah, hidup bahagia di dunia sebelum masuk surga nanti. Karena kita baik dengan semuanya. Gak ada rebutan waris. Gak ada zalim pada istri. Gak ada istri tolak pinggang kepada suami. Gak ada anak berarti pada orang tua. Gak ada orang tua zalim pada anak. Allah. Itu akhlak yang harus kita hadirkan. Ilmu yang Anda perlukan ilmu akhlak. Ilmu adab dimulai daripada kasih sayang di dalam hati. Sekarang pertanyaan, ada di mana anak-anakmu hai hamba Allah? Anak itu penting. Anak itu penting. Pertanyaannya, apakah ada kira-kira ada orang tua yang berkata begini, anakku, yang penting kamu sukses di dunia, kaya raya, jabatan tinggi, setelah itu kamu masuk neraka nggak apa-apa, mati. Boleh? Ada? Ada tidak? Yakin tidak ada? Nggak ada orang tua yang ngomong begini, wahai anakku, yang penting kau sukses di dunia, setelah itu kamu mati masuk neraka, nggak apa-apa. Nggak ada orang ngomong itu. Cuman perilakunya orang tua banyak begitu. Kalau sudah urusan ilmu cari dunia, dibiayai dengan puluhan juta, ratusan juta. Tapi kalau sudah urusan ngaji madrasah dini, ya dimintai sumbangan 5.000 katanya kemahalan. Itulah orang tua yang ngomong, yang penting kamu sukses di dunia, setelah itu kamu masuk neraka, nggak apa-apa wahai anakku. Sekarang kita rubah, urusan kenal Allah harus kita nomor satukan. Anak kita boleh menjadi seorang dokter hebat, tapi dia ahli sujud. Dia mungkin seorang jenderal, seorang pejabat, bahkan jadi presiden sekalipun. Tapi ternyata hatinya lembut kasih, dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dimulai dari mana? Dari pendidikan. Alhamdulillah sekarang banyak pondok-pondok yang di dalamnya ada pendidikan dunia juga untuk bisa menjadi ulama, untuk menjadi seorang dokter, insinyur. Seperti kita dengan hamba-hamba terkasih Allah, ada pesantren kita ada di Nusantara. Ada berapa puluh, 60 pesantren di Nusantara, mulai Jawa Barat, Jawa Timur, ini. Kita berusaha, makanya kami himbau kepada yang mendirikan pesantren-pesantren. Ada pesantren salah pencipta ulama, oke. Pesantren formal kayak apa? Ditingkatkan kurikulumnya dan kualitasnya, sehingga anak-anak kalau keluar betul-betul serius. Sehingga kelihatannya masuk pondok, tapi dia bisa menjadi seorang dokter, insinyur, jenderal, oh gitu. Dipikirkan kembali, jangan hanya sekedar ngumpulin orang, nanti tatonya tidak mencetak apa-apa. Ini juga berbahaya. Akan tapi secara umum sebagai orang tua, tolong selamatkan anak-anak dari pergaulan yang salah, dari ilmu-ilmu yang menjawab, dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Bawa mereka kepada kemuliaan. Paling tidak kita kenalkan mereka dunia pesantren. Kalau masalah pesantren ada 2 cara. Masukkan anak-anak Anda jasadnya ke pesantren. Kalau bisa. Kalau Anda merindukan jadi dokter, banyak. Kita pun juga punya anak hari ini yang anak-anak santri sudah ada jadi dokter, yang jadi dokter. Juga ada. Yang ya, harapannya semoga nanti saya jadi jenderal-jenderal hebat, bisa saja seperti itu. Anak-anak kita pikirkan. Kemudian juga ini pendidikan, kita pilihkan. Kalaupun ternyata anak kita sudah tidak mau masuk pondok pesantren, akan tapi itu tempat-tempat mulia, masukkan hatinya, ya Allah. Kami ingatkan bagaimana masukkan hatinya anak kita ke tempat mulia, agar hatinya lembut dengan Anda. Kalau Anda ngirimi, mungkin anak Anda sekolah di Jogja, di Malang dan sebagainya. Bagaimana?
Anda kirim berapa setiap bulan ibaratnya? Anda kirim 1.000.000 rupiah. Anda tambah 100.000 rupiah. Dia akan bertanya, untuk apa Umi atau ayah? Katakan, anakku, untuk kau kirim ke pondok itu, ini rekeningnya dan itu pondoknya. Untuk apa Umi? Agar hatimu sambung, hatimu sambung. Biar hatimu terjaga. Biar kamu dapat berkah. Lihat, sebulan, 2 bulan, sampai 6 bulan. Hari ke-7 bulan, Anda putus lagi. Dari 1.100.000 menjadi 1 juta lagi. Dia yang berkata, Umi, 100-nya di mana? Dia akan nagih, karena hatinya sudah mulai sambung hati. Dulu waktu lewat pondok pesantren itu nggak pernah noleh. Sekarang gara-gara saya nyumbang noleh. Oh ini ya pondok saya bangun. Terus cari informasi, diam-diam, sampai dia sukses menjadi orang kaya raya. Dia akan ingat bahasanya telah dididik oleh ibunya yang baik. Itu selamat. Namanya memondokkan hati. Memondokkan hati. Bahkan kalau anaknya badung bandel tidak bisa diatur. Ketahuilah, mintalah pertolongan dari Allah dengan cara Anda menolong anak-anak yang berada di tempat mulia. Kenapa kami katakan hari pesantren? Pesantren harus kita kuatkan saat ini. Kenapa? Itu adalah membatasi pergaulan, pergumulan yang enak. Tidak ada kebebasan. Jadi kebebasan bergaul sangat terbatas di pondok. Kalau hari ini rusaknya anak-anak urusan media-media, handphone dan sebagainya, di pondok nggak usah pakai handphone, nggak bisa. Ini adalah makanya anaknya yang tidak bisa masuk pondok, paling tidak hatinya Anda kenalkan. Anak Anda kuliah di mana? Kenalkan hatinya, sambungkan hatinya, pondokkan hatinya ke pondok. Pondokkan hatinya gitu. Kemudian yang ketiga, mungkin ada anak yang bandung bandel dan seterusnya, nggak bisa diatur dan sebagainya. Kalau memang anak Anda tidak bisa diatur, ambillah pertolongan dari Allah. Anda tolong para santri, penuntut ilmu agama, orang yang dekat pada Allah, mendekatkan diri pada Allah, Anda tolong dia. Allah akan nolong anak Anda. Khusus apalagi yang keempat ini, kelompok orang tua yang nggak punya anak. Anda jangan sia-sia kerja. Sudah capek kerja, cari duit kaya raya, meninggal dia nggak punya anak di akhirat. Kalau orang nggak punya anak di dunia saja banyak. Imam Siti Aisyah nggak punya anak, Imam Nawawi nggak punya anak, tapi di akhirat kaya raya anak. Karena apa? Merawat anaknya orang sehingga menjadi orang sukses. Anda yang tidak punya anak, tumpahkan rezeki Anda ke tempat mulia untuk mendidik anak-anaknya hamba Allah. Di saat mereka sukses menjadi orang yang soleh, baik, berguna, pahala akan mengalir kepada Anda. Ini saja. Sebab kalau bicara tentang berbakti pada orang tua tidak kita hubungkan dengan pendidikan anak, nanti nggak seimbang. Anaknya tiba-tiba menjadi anak durhaka karena salah didik. Ini saja yang insya Allah kami sampaikan, karena kami harus melakukan perjalanan, rupanya perhitungan salah. Orang menyampaikan dari sini ke Ketapang katanya 2 jam. Tadi malam tuh gelap gulita, nggak ada simpangan, 2 jam lebih. Berarti hari ini harus 3 jam. Jam 9 kita harus di sana. Berarti jam 6 seharusnya kita harus jalan. Jam 6 jalan agar kita ngejar jam 9. Jam 9, jam 11 kita harus balik. Kenapa? Karena perahunya sebelum jam 4 harus jalan. Jam 3 paling tidak. Jadi mohon maaf hari ini kami sangat rindu untuk berjabatan tangan dengan Anda. Bahkan kalau berpelukan akan, tapi karena waktu nanti tidak ada jabatan tangan, mohon diizinkan kami segera langsung jalan insyaallah. Bismillah. Karena tadi ada tanya jawab, kami izinkan 2 saja. Satu bismillah karena Allah yang mau ditanyakan. Ada yang bertanya, silahkan. 1 kasih. Agak cepat. Mohon maaf nanti langsung ya. Salam. Rupanya 2 jam seperempat. Langsung. Bismillah, langsung. Ibu ya, saya kenal anak-anak saya dari sampai di sebenarnya punya ada dibenci orang dia, tak apa saya dibenci dia, tak apa saya dikati orang yang benci saya ini dia, saya dikati rupanya orang ini dia, menganggap dirinya ahli ibadah, merasa ibadahnya paling bagus dia. Dan di dalam tempat kerja itu dia, di tempat kerja itu dia, kalau ada bosnya itu kan juga dia. Ya itu bukan harusnya sama banyak tak boleh, tapi saya tak mau dia mau selain umur saya tak mau dosa dia. Sudi juga dia, sudi sama orang saya tak dia. Itu urusan Allah dia. Nah, jadi tentang yang saya tanyakan juga kita berbicara dia. Jadi tak apa-apa saya benci dia, karena memang sekarang dia pada habaib yang lulus benci, pada kiai yang lulus benci. Kalau penjelasannya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nanti satu. Sini, mic. Bismillah. Kalau ada orang mencaci kita, membenci kita, kalimatnya betul.
nggak usah diurusin. Tapi tidak mengurusinya tidak dengan jasad saja, hatinya pun kita jangan sibuk. Anda sudah sibuk dengan orang seperti itu. Kalau orang mencaci Anda, sebetulnya kalau ada orang ngolokkan kita, nggak usah pusing kita. Kalau kita memang tidak seperti yang diolokkan, alhamdulillah dia nggak tahu saya, kan selesai. Tapi jangan-jangan kita memang jelek seperti yang diomongkan dia. Kalau memang kita jelek seperti yang diomongkan, alhamdulillah dikasih tahu saya. Artinya kita marah sedikit pun juga kayaknya bermasalah di dalam diri saya. Memang saya tidak punya kekotoran, saya tidak punya kejelekan. Kalau orang mencaci saya, tinggal, oh benar, jangan-jangan benar dia, hanya saya aja nggak tahu. Begitu saja, itu namanya menenangkan hati dan perilaku. Tidak cukup kita mengatakan nggak apa-apa dicaci. Loh, kalau orang mencaci kita bisa jadi saya menjadi sebab orang mencaci saya. Maka ketahuilah kata Imam Ghazali, cerdas Imam Ghazali, jika ada orang mencacimu dan mengolokmu, lihat, segera koreksi diri. Jangan-jangan itu kebenaran, dan di saat itu benar maka bersyukurlah kepada dia. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar itu dicaci tidak pernah dia mengganjal di dalam hatinya, hanya berkata rahimallah imra'an ahdali uyubi, semoga Allah berikan kasih sayang kepada orang yang telah menunjukkan kekuranganku. Selesai. Maka Anda menjadi hebat yang sesungguhnya di saat Anda dicaci dan dimaki, justru Anda kembali, jangan-jangan betul itu saya seperti itu, tanpa Anda membenci orang itu. Tapi kalau Anda sudah ada nada marah, Anda tidak puas, Anda tidak terima kalau Anda dibilang rasanya Anda jelek, berarti Anda merasa paling baik. Jangan-jangan seperti itu kurang lebihnya. Itu rumus dalam hidup berakhlak. Orang mencaci saya, oh jangan-jangan betul. Dan sering orang mencaci kita, oh gayanya begitu. Benar juga, jangan-jangan saya gayanya saja berakhlak. Nah, itu, jadi indahnya akhlak itu di dalam hati kita. Orang mencaci kita, tinggal tengok, jangan-jangan saya betul seperti itu. Kalau tidak benar seperti yang diomongkan, ya dia nggak tahu saya, alhamdulillah. Kalau benar, alhamdulillah dikasih tahu sama dia, besok kasih hadiah. Sayyidina Umar kurang apa? Dicaci orang, pada orang di depan mimbar seorang khalifah. Dia tidak kecewa, tidak gelisah, hanya mengatakan rahimallah ihram imra'an ahdali uyubi. Ya Allah, berikan kasih sayang dia. Dia telah menunjukkan kekuranganku. Kemudian dia memanggil istrinya, punya apa di rumah? Nggak ada apa-apa kecuali satu karung gandum. Tapi saya tidak berkata, bagi dua, untuk kita separuh dan untuk dia separuh. Hebat, kita diolok tambah memberi hadiah. Itu akhlak mulia. Nah, jadi, kemudian yang paling penting justru itu koreksi. Kata Imam Ghazali itu, kalau Anda pengen benar, pertama koreksi diri. Tapi koreksi diri susah. Orang dengan dirinya itu, diri aku itu nutupi kita. Hati-hati. Nanti sampai kepada pertanyaannya, orang kalau koreksi diri itu susah, ternyata pengennya ngoreksi diri. Aku tuh ego nutupi. Orang menjadi tidak bisa melihat kekurangan kita, namanya ego, keakuan, kesombongan diri. Itu kekotoran sifatnya lahir dan batin. Yang lahir saja contoh. Ini di meja sini tiba-tiba ada orang buang ingus di sini. Saya nyentuh ini, ingus, astagfirullah, ingus siapa kurang ajar. Buang ingus di meja. Betul kan? Menjijikkan ada ingus meja. Tapi giliran saya kena pilek, flu, biasa saja. Karena apa? Ini adalah ingusku, tapi ingusnya orang. Sama kotoran begitu. Kesalahan diri kadang kita tidak bisa melihat. Maka gak cukup orang koreksi diri. Maka minta yang kedua, kata Imam Ghazali, minta tolong pada sahabat karib untuk melihat kekurangan kita. Ternyata sahabat karib itu saking baiknya orang itu gak enakan ingetin kita, ya kan? Gak lolos juga kita dengan sahabat karib. Ternyata yang tepat adalah cari musuhmu. Apa kata musuhmu? Itu nasihat yang sesungguhnya. Nggak usah marah kita, tenang saja. Kenapa kita harus nggak usah? Oh, ngelok saya, dia musuh saya. Benar dia. Sebab dia mencari kesalahanku sudah bertahun-tahun dia. Dia memang spesial mencari kesalahanku. Kenapa kita susah? Tinggal kirim hadiah besok pagi. Tenang hati, bahagia. Itulah akhlak, ya. Masya Allah. Kemudian jangan suka mencaci, mengolok orang. Itu kejelekan, kehinaan. Seperti itu. Ibu yang solehah satu. Bukan itu yang di belakang tadi, lebih dulu. Mic-nya yang belakangnya jangan salah ya. Lebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saya bertanya. Insyaallah rezeki dari kita bertemu dengan dia. Pertanyaan yang saya sampaikan dia berhubungan dengan
pengabdian seorang anak kepada ibu. Kebetulan dulu ibu saya menjadi tersebut dan kami anak-anaknya kesempatan untuk menjaga. Tetapi namanya seorang anak bisa dengan segala kesibukan dan segala macam pemanasan kelemahannya yang merasa mengeluhlah dan sebagainya. Dan alhamdulillah Allah lebih mencintai, Allah mengajar beliau, dan tadi sudah dikatakan sekitar 10 tahunan. Nah, bagaimana cara kami tidak sadar kepada suatu dosa kita lakukan ketika merawat orang tua sakit, walaupun tidak ada kata-kata dengan perbuatan. Sekarang masih ada? Orang tua masih ada? Sudah berusia Baik. besar. Siap. Baik. Apa ya? Silakan. Meminta kerinduan Baik, ini cukup. kepada orang tua, kepada Allah yang sudah mengawal orang tua tersebut supaya tadi yang saya katakan Baik. dengan berdamai seperti itu. Baik. Walaupun Baik. alhamdulillah Allah berikan rezeki selalu kita berikan untuk atas nama orang tua dan segala macam. Baik. Ada yang bersama terus dan baik ada silang tahu anak-anak yang mengikut bilang orang tua dan segala macam. Nah itu kita takutkan. Baik. Nah kita bisa untuk maksimalkan kita. Baik. Nah apa saran dan usaha untuk kami dan sebagai orang tua nanti yang punya anak. Baik. Dan berlaku. Baik, paham. Terima kasih. Mic-nya sini. Baik, ini adalah pertanyaan. Adapun nanti yang ingin bertanya lagi boleh, tapi ikut ke ketapang. Boleh. Ini adalah pendidikan akhlak. Kami rindu Cuma nanti sebelum kami jawab, ada satu hadis Nabi, man shalla fi masjidi jama'atin, barang siapa sholat di masjid berjamaah kayak ini, fa yaq'udu fi musallahu, yadhkurullah, kemudian duduk di tempatnya tadi, menyebut nama Allah hatta tatul asyamsu, sampai matahari terbit. Kemudian yusalli raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat, kana lahu ajrul hajjati wal umrati tamatani, mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Itu yang disebut dengan salat isyraq. Sebagian ulama kecil, sedikit ulama mengatakan isyraq. Waktu terbit matahari Anda salat 2 rakaat. Atau Anda tunda 10 menit lagi setelah terbit matahari langsung salat duha. Kalau salat duha sepakat dahsyat, lebih dahsyat lagi. Maka kami berharap nanti kami pulang duluan, Anda nunggu di sini, ada ustadz yang menyampaikan, melanjutkan sampai sholat duha, biar dapat pahala haji dan umrah, kecuali yang punya urusan kerja, biar kerjaannya halal. Untuk ibu yang bertanya, dengan Allah itu mudah. Ada jalan bertobat, berbakti bagi orang yang telah ditinggal oleh orang tuanya. Mungkin ada orang yang Anda sudah mulai berbakti, akan tapi mungkin ada seorang anak yang tidak pernah peduli dengan orang tuanya, hari ini baru sadar. Syukurlah kepada Allah kalau Anda sadar hari ini. Nasib buruk seorang anak, durhaka tapi tidak sadar-sadar. Sampai dia ke neraka baru sadar, oh ini dosaku. Tapi kalau di dunia diberi kesadaran, Anda beruntung. Sepahit apapun, seburuk apapun Anda, Allah maha luas dengan pengampunannya. Dan banyak jalan untuk mendapatkan pengampunan, termasuk durhaka kepada orang tua. Bagaimana kita minta ampun kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, bagaimana bekti kita setelah orang tua tidak ada. Lakukan 3 hal berikut ini. Yang pertama, jangan Anda berdoa kecuali orang tua Anda bawa dalam doa Anda. Kita sering lupa dengan orang tua. Doa banyak panjang lebar, ibunya ditinggal, ayahnya ditinggal. Itu sebetulnya karena nggak punya hati. Kalau Anda berdoa, pasti orang tua Anda bawa. Habis sholat kayak doa apa saja, langsung jangan lupa. Doa untuk orang tua dengan hadir hati, bukan sekedar doa Allah maghfirlahu warhamhu. Bukan, sadar Allah maghfirlahu, ampuni kedua orang tuaku ya Allah, wa'fu anhuma. Ya Allah, berikan pengampunan kepada 2 orang tuaku. Warhamhuma, diberikan kasih sayang dengan hadir. Itu padahal doa yang perlu dihadirkan, pendek, tapi yang sering lupa kita itu. Yang pertama, jika Anda berdoa, bawa orang tua Anda dalam doa. Itu sebetulnya mengasah hati Anda agar hidup. Yang kedua, jika Anda mendapatkan rizki, tolong potong dari rizki Anda. Kirimkan kepada ibunda, transfer kepada ibunda. Ibunda Anda, ayah Anda di alam barzah, nggak ada rekening bank syariah manapun. Rekeningnya adalah tempat-tempat mulia.
fakir miskin, masjid, pesantren, kirimkan ke tempat tersebut dan niatkan untuk orang tua Anda. Itu serius. Ibaratnya kalau orang tua Anda bangun lalu minta uang Anda, gaji Anda kasih berapa? Anda punya gaji 1 juta per bulan. Tiba-tiba ibu Anda bangun, nak beri aku, nak Anda kasih berapa wahai anak yang ingin berbakti? Ini serius. Mungkin karena ibunya sudah mati ngomong, saya kasih semuanya bu ya, saya nyesal. Bohong, karena dia sudah meninggal gak akan bisa bangun. Ngomongnya enak. Kita perlu serius. Potong dari rezeki Anda, kirimkan untuk orang tua Anda. Wajib kalau Anda pengen berbakti. Rezeki Anda mau nangis-nangis depan kubur gak ada gunanya. Bukan waktunya nangis, waktunya berbuat. Nangis action saja biar dilihat sama kakaknya, sama adiknya, sama menantunya, sama mertuanya. Bukan itu. Beliau tidak perlu tangis. Beliau adalah merindukan kebaikan yang kita lakukan. Nangis. Kuburan nangis. Kubur nangis. Boleh menangis karena cinta rindu. Iya. Tapi actionnya nggak bener. Nangis tok. Tapi bikin nangis adiknya. Bikin nangis kakaknya dengan warisnya. Nangis gombal. Tuh. Jadi ini. Kemudian. Ya. Yang kedua adalah. Kalau Anda punya rezeki, Anda potong berikan kepada orang tua. Kami dahulukan harta, sebenarnya bukan harta saja, nanti ditambah gabungan yang pertama dan kedua. Kalau Anda bisa berbuat baik, baca Quran, hataman dan sebagainya, ini tradisi kita. Ihda'us tsawab, menghadiahkan pahala. Jadi kalau Anda selesai baca Al-Quran, jangan lupa, ya Allah, sampaikan pahala bacaanku kepada ibundaku. Anda melakukan kebaikan, Anda berbuat apa saja, sampaikan pahalanya kepada ibundaku. Sengaja ini kami akhirkan, sebab kalau orang ketemu ini jadi pelit, duitnya nggak pernah keluar. Ini nggak beres, duit dulu. Rizki dulu. Ini istimewa. Baik rizkimu. Yang ketiga adalah baik-baiklah dengan orang yang dibaikin oleh orang tuamu. Jika di hari raya, setiap hari raya ibundamu memberi makanan kepada tetangga sebelah, lanjutkan. Jika hari raya ibundamu memberikan hadiah orang sana, lanjutkan. Jadi karena dia pernah dibaikin oleh orang tua. Cuman kadang yang dibahas orang di sana, ada orang yang sangat dibaiki oleh orang tua kita. Kadang kita lupa, bisa baik sama orang yang pernah dihadiahi sama orang tua, tapi ada orang yang sangat dibaiki oleh orang tua kita, tapi kita lupa. Siapa mereka? Anak-anak orang tua kita. Siapa mereka? Saudara-saudaramu. Maka maksimallah mengabdikan dirimu untuk saudara-saudaramu. Maka tadi kami singgung, perebut waris adalah durhaka kepada orang tua. Durhaka, neraka bagi dia, double nerakanya. Makanya dengan saudara harus penuh kasih. Setiap Anda berbuat baik dengan kakanda Anda, dengan adinda Anda, ketahuilah itu ada makna bekti pada orang tua. Begitu sebaliknya, kalau Anda menyakiti mereka, ada durhaka, karena orang tua Anda akan sakit. Kalau seandainya beliau hidup di dunia yang lihat itu pasti gelisah, sedih, berarti Anda telah membuat sedih. Maka yang ketiga ya dalam berbakti pada orang tua adalah baik-baiklah dengan orang yang dibaiki oleh orang tuamu, dan jangan pakai debat. Selesai. Yang punya urusan waris, beresi sekarang kalau ingin berbakti. Yang pernah menyakiti saudaranya, ayo datang sekarang berdamai hari ini, diniati untuk berbakti pada ibundaku. Ini saja insya Allah. Semoga ada kesempatan untuk bertemu kembali di waktu yang, alhamdulillah ini juga mendadak beritanya. Cuman nyampainya kepada kami, sejauh mana sih Ketapang sama Sukadana? 1 jam lebih. Lebihnya tidak disebutkan, ini problem. 1 jam lebih, tapi kan 1 jam oke lah. Tadi pagi, tadi malam sudah diuji 2 jam 1/4. Maka hari ini kita sebelum jam 6 harus sudah jalan insya Allah. Jam 6 paling awal, paling lambat insya Allah. Terima kasih kepada semuanya. Perindu ridho Allah, Pak Bupati dan juga Pak Asatid, guru-guru mulia di sini. Kita tutup dengan doa. Kalau Anda bisa bertahan di sini sampai duhaan, doain kami. Kalau kami duhanya di jalan, karena harus ngejar kesempatan, ngejar waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, jaga kami. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah.
Jadikan anak-anak kami anak-anak yang kelak bisa berbakti kepada kami, dan jadikan kami anak yang bisa berbakti pada orang tua kami. Kumpulkan kami dan orang tua kami, kami dan anak-anak kami dan guru-guru kami dan murid-murid kami di surga-Mu ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari benci, dengki, dendam kepada siapapun ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang mencaci kami, orang mengolok kami, orang zalim pada kami ya Allah, memfitnah kami, menggonjeng kami mohon ya Allah, ampuni mereka, jangan hukum mereka. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah, dan jauhkan kami dari mendendam siapapun yang berbuat zalim kepada kami. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun ya Allah, karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Yang berbuat salah kepada kami, ampuni dan lembutkan hati mereka ya Allah. Kami tidak rela ada satu umat kekasih-Mu Nabi Muhammad masuk neraka-Mu ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari percekcokan di rumah tangga kami. Maka kami mohon, jika ada di antara yang hadir di pagi mulia ini ada suami istri sering cekcok ya Allah, kami tidak ingin mereka melanjutkan kesengsaraan hingga neraka. Kami mohon lembutkan hati mereka. Setelah ini Allah, jadikan mereka mudah memaafkan, tawaduk kepada pasangannya, suami tawaduk kepada istri, istri tawaduk kepada suami. Lembutkan hati mereka sehingga hidup mereka indah karena-Mu ya Allah, indah bersama keridhaan-Mu ya Allah, sehingga hidup mereka bahagia di dunia hingga kelak di surga. Dan kami mohon anak-anak kami, jaga mereka, jadikan mereka anak-anak ahli surga. Anak kami yang saat ini kami lihat wajah-wajah mereka, anak kami yang nomor 1, anak kami yang nomor 2, anak kami yang nomor 3, anak kami yang nomor 4, anak kami yang nomor 5, anak kami yang nomor 6, anak kami yang nomor 7, anak-anak kami itu ya Allah, jaga mereka, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Mudahkan kami menghantarkan mereka kepada kejayaan dunia akhirat. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami ya Allah, tanpa benci, tanpa dengki ya Allah, dan rindukan kami untuk bertemu, dan mudahkan kami untuk bertemu. Dan kami mohon ya Allah, jangan Kau jadikan ini pertemuan terakhir kami di dunia. Kami masih ingin bertemu di dunia dalam kebaikan hingga kelak di surga. Kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, berikan segala kebaikan yang telah berjuang di tempat ini, yang memakafkan tanah, yang membangun di atasnya, yang memakmurkannya, yang ikut senang dengan tempat mulia ini. Muliakan mereka, muliakan mereka, muliakan mereka. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami dari judi ya Allah, judi online atau judi langsung, jauhkan ya Allah. Alangkah banyaknya hari ini Allah, orang tampak berbuat baik, teruji dengan judi, kadang berjudi di atas mihrab, di atas sujadah dengan judi online. Itulah kehinaan. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kuhinakan. Zina hina di diri, zina hina di keluarga, zina hina di dunia, zina hina di akhirat. Ya Allah, jauhkan kami, anak keturunan kami dari zina. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terlanjur terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka, tutup aib mereka di dunia hingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga dia di akhirat tidak Kau hukum ya Allah, tidak Kau hukum ya Allah. Dan kami mohon cukupkan dengan yang halal dari-Mu ya Allah, jauhkan kami dari yang Kau haramkan ya Allah, dan jauhkan kami dari menggunjing pezina. Dan kami mohon tetangga-tetangga masjid ini jadikan tetangga ahli surga ya Allah. Siapapun yang bersama kami jadikan ahli surga ya Allah. Ampuni kami ya Allah, dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Anda bisa menunggu 10 menit lagi waktu duha biar dapat pahala haji dan umrah. Silakan. Mohon maaf jalan tidak perlu salaman. Insyaallah nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.